Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di ruang belajar Indri. Mari belajar matematika menyenangkan bersama Indri. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Indri Gustia Dinda, biasa dipanggil Indri, dengan NIM 2416030070. Aku membuat video pembelajaran matematika ini guna untuk memenuhi tugas matematika ekonomi. Baik teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 3 topik pembelajaran mata kuliah matematika ekonomi, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai himpunan, yang kedua baris dan deret aritmatika, dan yang ketiga adalah aplikasi fungsi dalam ekonomi. Jangan lupa tonton dan simak videonya sampai akhir ya. Oke, kita masuk kepada materi pertama, yaitu himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Unsur-unsur himpunan dapat berupa angka, bilangan, huruf, kata, objek, atau entitas lainnya. Secara umum, himpunan dilambangkan sebagai A besar, B besar, C besar, sampai dengan Z. Objek dilambangkan sebagai A kecil, B kecil, C kecil, sampai dengan Z. Himpunan dapat dilambangkan dengan kurung kurawal. Selanjutnya, penyajian himpunan. Penyajian himpunan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara daftar, di mana menuliskan anggota-anggota himpunan dalam kurung kurawal. Jadi, himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, cara kaidah. Kaidah ini cara bacanya himpunan A sama dengan X lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 6. Atau bisa juga dibaca dengan bilang-bilangan bulat positif yang lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 6. Kita masuk kepada himpunan universal dan kosong. Yang pertama yaitu himpunan universal, dilambangkan dengan U. Pada saat SMA disebut sebagai semesta yang dilambangkan dengan S. Himpunan universal memiliki arti yaitu himpunan besar yang terdiri dari beberapa himpunan bagian. Kita ambil contoh yaitu kampus UIN Membonjol Padang sebagai himpunan yang di dalamnya memiliki anggota, misalnya Fakultas FEBI, Fakultas Syariah, Fakultas FDIK, dan Fakultas Usuluddin, di mana anggotanya yaitu FEBI, Syariah, Usuluddin, dan FDIK tadi merupakan anggota dari himpunan UIN Membonjol Padang. Selanjutnya, himpunan kosong yang biasanya dilambangkan dengan kurung kurawal kosong. Memiliki arti tidak memiliki satupun anggota. Himpunan kosong juga merupakan himpunan dari bagian setiap himpunan anggota. Berikut di dalamnya juga terdapat di mana ada himpunan universal yang merupakan himpunan A yang merupakan himpunan B merupakan himpunan C yang merupakan di sini terdapat ada himpunan A, B, dan C yang merupakan anggota dari himpunan universal yang ada di atas. Oke, lanjut kita masuk kepada operasi pada himpunan. Yang pertama kita membahas mengenai irisan dari dua himpunan. Irisan sendiri dapat diartikan sebagai himpunan yang anggota-anggotanya ada pada himpunan pertama dan ada pula pada himpunan kedua. Ada terdapat pada dua himpunan tersebut. Irisan antara dua-dua himpunan dinotasikan oleh tanda yang sekarang kita masuk kepada contoh soal mengenai irisan. Di sini ada himpunan A yang menggunakan B, C, D, E, dan F. Himpunan B sama dengan B, C, D, E, G, H. Yang pertama adalah maka A lebih besar B
Lanjut, sekarang kita masuk kepada operasi pada himpunan bagian gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan B, berarti gabungan dari kedua himpunan tersebut. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U. Selanjutnya, mengenai operasi pada himpunan bagian gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari kedua himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U. Kita langsung masuk kepada contoh soal. Di sini ada himpunan A sama dengan A, B, C, D, dan E. Himpunan B sama dengan B, C, E, D, dan E. Maka A gabungan B, kalau dilihat di situ berarti seluruh gabungan huruf yang ada pada himpunan A dan B. Berarti A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, E, dan F. Sekarang kita masuk kepada nomor 3. Ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan ini dinotasikan oleh tanda seperti tanda kurang. Langsung masuk kepada contoh soal. Ada himpunan A sama dengan A, B, C, D, dan E. Himpunan B sama dengan B, C, E, D, dan E. Maka A selisih B adalah anggota A yang tidak termasuk ke dalam anggota B. Di sini dapat dilihat yang tidak termasuk itu ada A dan D. Maka A selisih B sama dengan A dan D. Yang terakhir yaitu komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta, kecuali anggota-anggota himpunan tersebut. Komplemen dari A dinotasikan sebagai A garis atas, atau dibaca dengan A komplemen. Contoh soalnya yaitu yang ada himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Himpunan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A komplemen sama dengan dapat diartikan secara sederhana. A komplemen itu yaitu anggota dari himpunan U yang tidak termasuk ke dalam anggota himpunan A. Maka A komplemen sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Setelah membahas mengenai materi himpunan tadi, selanjutnya kita beralih kepada materi barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, apa itu barisan dan deret aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya, melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan, selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B, atau beda. Nilai suku pertama dilambangkan dengan huruf A. Untuk mengetahui nilai suku Kn dari suatu barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, atau bisa juga dengan rumus lainnya yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Selanjutnya mencari beda. B sama dengan UN kurang 1. Selanjutnya keterangan mengenai rumus-rumus tersebut yaitu A artinya suku pertama, B sama dengan beda, UN sama dengan suku ke N, dan Sn jumlah suku ke N. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal 1. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1, dan seterusnya adalah. Baik, mari kita bahas mengenai soal pertama. Diketahui A sama dengan 7, B sama dengan 2. Kenapa 2? Dikarenakan suku kedua dikurang dengan suku pertama, yaitu 5 dikurang 7 sama dengan min 2. Yang ditanya adalah suku ke-40. Mari coba kita jawab contoh soal 1 dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Tadi yang ditanya adalah suku ke-40, jadi kita masukkan ke dalam rumus yang ada di atas. U40 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U40 sama dengan 1 ditambah 39 dikali min 2. Oh ya, 39 ini merupakan hasil dari N dikurang 1.
atau 40 dikurang 1, jadi hasilnya 39. Selanjutnya U40 sama dengan 7 ditambah min 78. Lanjut, U40 sama dengan min 71. Jadi suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah min 71. Selanjutnya contoh soal 2. Pertanyaannya yaitu rumus suku ke N dari barisan 5, min 2, min 9, min 16, titik-titik adalah titik-titik. Sekarang kita lanjut membahas contoh soal yang kedua. Diketahui A sama dengan 5, B sama dengan min 7. Langsung kita jawab menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Selanjutnya UN sama dengan 5 ditambah N dikurang 1 dikali min 7. UN sama dengan 5 ditambah min 7N ditambah 7. UN sama dengan 12 dikurang 7N. Jadi, rumus suku ke N dari barisan aritmatika tersebut adalah 12 dikurang 7N. Baik, sekarang kita masuk kepada topik terakhir dalam pembahasan pembelajaran matematika kita dengan judul aplikasi fungsi dalam ekonomi. Yang pertama kita membahas mengenai A, fungsi dan kurva permintaan atau demand. Permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Dalam hukum permintaan, kita melihat bahwa besar kecilnya jumlah barang yang diminta sangat tergantung pada barang tersebut, dengan catatan variabel yang lain tetap. Oleh karena itu, dengan pendapat hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan dalam suatu formula yang disebut fungsi permintaan, dan dinyatakan X sama dengan F/P, di mana X sama dengan variabel kuantitas dan P sama dengan variabel harga. Variabel yang menentukan atau independen variabel tidak harga barang saja, tetapi juga harga dan jumlah barang substitusi. Hubungan variabel tersebut dinyatakan sebagai X sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3. Contoh soal permintaan. Suatu produk jika harganya 100, maka jumlah yang akan dijual sebanyak 20 unit. Bila harganya menurun menjadi 70, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 40 unit. Tentukanlah fungsi permintaannya dan gambarlah grafiknya. Mari coba sama-sama kita jawab contoh soal mengenai permintaan. Penyelesaiannya yaitu diketahui P1 sama dengan 100, P2 sama dengan 70, Q1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 40. Dan yang ditanya adalah F, yaitu fungsi. Mari kita jawab menggunakan rumus Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1. Q kurang 20 per P kurang 100 sama dengan 40 kurang 20 per 70 kurang 100. Q kurang 20 per P kurang 100 sama dengan 20 per min 30. 20P kurang 2000 sama dengan min 30 Q tambah 600. 20P sama dengan min 30 Q ditambah 600 ditambah 2000. 20P sama dengan min 30 Q tambah 2600. P sama dengan min 1,50 Q ditambah 130. Q sama dengan min 130 ditambah 1/5P. Berikut adalah gambar kurva beserta penjelasan mengenai titiknya. Selanjutnya B, fungsi dan kurva penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Dalam hukum penawaran, kita melihat bahwa besar kecilnya jumlah yang ditawarkan akan suatu barang tersebut. Dan jika harga dari suatu barang tersebut naik, maka jumlah yang ditawarkan akan barang tersebut bertambah, karena produsen berusaha untuk menggunakan kesempatan memperbesar keuntungannya. Sebaliknya, jika barang tersebut harganya turun, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang karena produsen berusaha mengurangi kerugiannya. Contoh soal mengenai penawaran.
Harga suatu produk adalah 80, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 25 unit. Bila harganya meningkat menjadi 120, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 50 unit. Tentukanlah fungsi penawaran dan buatlah grafiknya. Oke, penyelesaiannya yaitu diketahui P1 sama dengan 80, P2 sama dengan 120, Q1 sama dengan 25, dan Q2 sama dengan 50. Cara menjawabnya dengan rumus Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1. Q kurang 25 per P kurang 80 sama dengan 50 dikurang 25 per 120 dikurang 80. Q sama dengan 25 per P kurang 80 sama dengan 25 per 40. 25P kurang 2000 sama dengan 40Q kurang 1000. 25P sama dengan 400 dikurang 1000 ditambah 2000. 25P sama dengan 40Q ditambah 1000. Lalu P sama dengan 1,6Q ditambah 40. Q sama dengan 40 ditambah 1 per 6P. Berikut ini adalah bentuk kurva dan penjelasan mengenai titik-titiknya. Yang terakhir yaitu keseimbangan pasar. Titik-titik keseimbangan pasar adalah titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Sehingga titik keseimbangan pasar ditentukan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. 1. Titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk nilai-nilai yang positif. Yang kedua, titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk titik yang memenuhi ketentuan bagi kurva permintaan dan kurva penawaran. Tidak mungkin terdapat dua titik keseimbangan pasar bagi kurva permintaan dan kurva penawaran, walaupun mungkin terdapat dua titik potong dari fungsi permintaan dan penawaran. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam belajar mengenai himpunan, baris dan deret aritmatika, juga aplikasi fungsi dalam ekonomi. Sampai jumpa kembali di ruang belajar INDRI. Terima kasih.